Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Sudah 3 hari aktor Amar Zoni meringkuk di sel Maksimum Risk Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah. Selama meringkuk di sel tahanan yang dikenal angker bagi tahanan-tahanan kelas kakap inilah, tak terbayangkan bagaimana remuk redamnya hati Amar. Bukan saja soal reputasi yang telah hancur karena sudah 4 kali jatuh ke lubang yang sama, tapi juga bayang-bayang hukuman mati atau hukuman seumur hidup jika tuduhan yang dilayangkan pihak kejaksaan sebagai pengedar narkoba di Lapas Salemba benar-benar terbukti. Tak ingin pasrah begitu saja rupanya, sebelum dipindahkan ke sel Maksimum Risk Nusa Kambangan, Amar sempat menulis 3 lembar surat yang dikirimkan ke sahabatnya Ustadz Dery Sulaiman. Melalui surat itu, Amar menepis semua tuduhan keji sebagai pengedar narkoba yang dilayangkan padanya. Amar sebelum dikirim ke Nusa Kambangan menulis surat dan dia minta tolong dibacakannya. Bersama surat ini saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak seperti yang dituduhkan oleh media. Saya ingin semua orang tahu bahwa saya bukanlah seorang bandar, saya bukanlah seorang pengedar. Saya hanyalah seorang public figure yang sedang dalam masa pembinaan, berusaha patuh agar cepat segera pulang. Saya cuma tadi itu kaget dapat surat itu aja, maka saya buat konten itu secara spontanitas. Ternyata Amar sudah dibawa ke Nusa Kambangan, kan kita mau jenguk tadi sama Bu Dokter. Iya, sumpah jujur. Gue kaget banget, shock gue. Sampai sekarang gue masih mikirin. Rabu lalu di Kejaksaan, Rabu ini di Nusa Kambangan. Aduh, Masya Allah banget ujiannya Bang Amar tuh. Gak boleh, makanya sampai dikontenin gitu kan. Iya. Apa sih? Kayak kartel-kartel di Meksiko. Yang dipindahkan ke Nusa Kambangan, khususnya Super Maksimum dan Maksimum Security, adalah narapidana yang masuk kategori high risk. Risiko tinggi ini didapatkan dari hasil asesmen. Amar nih penyidikannya tingkat polsek. Nah kalau udah ke polsek kan berarti udah tahu dong alat buktinya berapa. Kan gram-graman bukan ada kiloan. Jangan ada kesan seolah-olah Amar nih dijadikan martil untuk membersihkan institusi. Jika keterangan Amar bisa dibuktikan, isu jika Amar dalam tanda kutip dikorbankan, entah untuk kepentingan pengalihan isu besar atau digunakan untuk kepentingan pejabat yang ingin naik jabatan di institusi terkait, bisa jadi benar adanya. Karena itu sebagai sahabat, Ustadz Dery meminta netizen untuk tidak cepat-cepat menghakimi Amar. Melalui postingan videonya, Dai Kondang ini juga meminta bantuan pada pengacara kondang Hotman Paris agar membantu sahabatnya yang kini terpuruk dalam penjara, terisolasi di Pulau Nusa Kambangan itu. Lantas bagaimana reaksi Hotman ketika ditanya juru warta soal kesiapannya untuk membantu Amar? Benarkah Amar ditumbalkan demi kepentingan tertentu? Dia itu kirim surat ke Pak Ustadz, ya, kirim surat Pak Ustadz menceritakan kronologisnya. Pak Ustadz terus minta tolong saya, tapi kan saya belum mengerti kasusnya. Jadi saya nggak, saya hanya posting, tapi mengerti, saya belum bisa berbuat apa-apa karena saya nggak ngerti kasusnya. Jadi saya merasa ada kejanggalan aja dari proses hukum ini. Ya, sejauh ini bukan hanya Ustadz Dery saja yang bersuara. Jika pemindahan Amar Zoni dari Lapas Salemba ke Nusa Kambangan terkesan begitu cepat dan janggal, apalagi tanpa pemberitahuan keluarga. Terlebih tuduhan jika Amar terlibat dalam pengedaran narkoba di lapas belum dibuktikan di meja hijau alias pengadilan. Maka wajar jika adiknya Aditya Zoni hingga kekasihnya Dr. Carmelia mempertanyakan ihwal pemindahan Amar yang begitu cepat dan serba mendadak tersebut. Apalagi Dr. Carmelia sebelumnya sudah menunggu hari kebebasan kekasihnya Januari 2026 akan datang. Lantas benarkah kini impian mereka untuk menikah akan kandas?
Karena kan ini belum terbukti, masih praduga, masih terduga, gitu loh. Udah ada berita menteri itu kan, ya kan udah rame tuh menteri itu 2 hari yang lalu bicara. Mungkin dia dengar kabar dari temennya atau apa gitu. Dia langsung telepon, dia langsung bilang, feelingnya aku bakal dipindahin ke sana, kamu sama Om John sama adik-adik aku cari aku ya. Alasan lainnya yang terasa janggal, Amar sedianya Januari 2026 mendatang akan segera bebas dari tahanan setelah mendapat keringanan hukuman pada 17 Agustus lalu. Kejanggalan lainnya terkuak jika kasus narkoba di Rutan Salemba terjadi Januari 2025. Kenapa tidak langsung dirilis saat itu? Tapi mengapa gembar-gembornya baru sekarang? Adakah ini merupakan serangkaian skenario untuk menjebak atau mengorbankan Amar demi kepentingan tertentu? Bagaimana pula Hotman melihat kasus Amar? Saya belum tahu, karena saya belum tahu, makanya saya belum mengerti kasus, makanya saya nggak bisa komen. Terus sekali telepon habis ini belum ada. Berarti jawaban abang? Ya saya bilang saya hanya posting, saya pelajari dulu. Okay? Saya yakin 100% Bang Amar bukan pengedar, Bang Amar bukan yang diberitakan oleh media, bukan. Tapi Bang Amar adalah korban. Saat nasib dan masa depan hidup Amar hancur lebur, hanya tinggal mengharapkan bantuan adik, kekasih, dan sejawatnya. 19 Oktober kemarin, mantan istrinya Iris Bella justru tengah asyik happy-happy merayakan anniversary pertama pernikahannya dengan suaminya Haldi Sabri. Ibel dan Haldi menggelar syukuran bersama puluhan anak yatim. Saking bahagianya, kemarin Ibel ikut memposting cuplikan album pernikahannya yang diposting suaminya dengan caption, "Alhamdulillah tepat hari ini sudah setahun kita bersama-sama, istriku syurgaku," tulis Haldi dengan emotikon bahagia. Setahun menikah dengan Haldi, Ibel seolah merasakan sebagai ratu dalam istana mewah yang dibangunnya bersama pengusaha muda ini. Ia merasa seolah menjadi istri sekaligus wanita muslimah yang seutuhnya. Padahal saat masih bersama Amar, Ibel sempat mengaku tak ingin menikah kembali dan akan bekerja demi anak-anak seandainya Amar meninggal dunia. Kalau aku meninggal, kamu akan nikah lagi nggak? Aku mau tanya. Sepertinya aku masih bekerja, jadi tidak memikirkan itu, lebih kayak gimana aku bisa menafkahi anak-anak dan juga membesarkan anak-anak. Kenapa? Kan tadi aku bilang. Karena kamu udah cinta sama aku. Yes, of course. Tapi janji itu seolah sudah sirna. Bersama Haldi, Ibel bukan saja tak boleh capek-capek kerja, tapi juga mendapat perhatian dari Haldi yang juga rajin mengasuh anak-anaknya. Selama setahun menikah, Haldi terbukti bisa sepenuhnya mencintai Ibel, sekaligus anak-anaknya buah cinta dengan Amar. Ibarat pepatah nila setitik, rusak susu sebelanga. Seolah terus berlaku bagi vokalis band Gambus Sabian, Khairunisa atau Nisa Sabian. Ya, gara-gara satu kesalahan yakni menikah dengan suami sahabatnya Riri Fairuz, yakni sang keyboardis Ayu Sabian. Kini kebaikan apa saja yang dilakukan Nisa seolah salah di mata netizen. Seluruh daya dan upaya baik seolah menjadi sia-sia atau tidak berarti bagi netizen. Alih-alih larut dalam sedih melalui cuplikan video klip lagu terbarunya, Nisa mengunggah kalimat dengan nada penuh curahan hati. Ini lebih dari sekedar lagu. Ini adalah surat terbuka kami untuk kalian. Sampaikan maaf untuk mereka yang terluka. Rahmati jemari mereka yang mencintaiku. Selain berkeluh lewat syair, video saat Nisa menjalani rekaman sambil menangis pun mendapatkan sorotan. Ya,
Sementara kontras dengan Riri Fairuz yang seolah terus ditempatkan sebagai korban, ia terus mendapat simpati netizen. Mantan istri Ayu Sabian ini bahkan kian eksis sebagai selebgram dengan banyak endorse. Teranyar, ia bahkan memajang pose saat mengenakan abaya hitam dan syal merah putih yang menutupi rambutnya dengan latar eksotisme pemandangan gurun pasir di Timur Tengah. Hidup harus tetap berjalan, masa lalu ya udah masa lalu. Sekarang tinggal fokus ke masa depan, ke diri aku sama ke anak-anak.